Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 1 Makassar, Andi Erdiansah Bahar, menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi warga binaan, termasuk Mira Hayati, tersangka kasus kosmetik ilegal yang dikenal sebagai Ratu Emas. Andi Erdi membantah kabar yang menyebutkan bahwa Mira Hayati keluar dari rutan untuk mendapatkan fasilitas khusus di Rumah Sakit Wahidin. Dikatakan Andi Erdi, rujukan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar kebutuhan medis dan berdasarkan rekomendasi dokter klinik Dr. Saharjo Rutan Makassar. Kami hanya memastikan tahanan mendapatkan perawatan yang sesuai. Mira Hayati dirujuk ke RS Wahidin karena kondisi kesehatannya memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, bukan karena keistimewaan tertentu, ujar Andi Erdi, Sabtu, 15 Februari 2025. Ia juga menjelaskan bahwa status Mira Hayati adalah tahanan titipan kejaksaan, bukan sepenuhnya di bawah wewenang Rutan Kelas 1 Makassar. Oleh sebab itu, setiap izin keluar harus melalui prosedur resmi dan pengawalan dari pihak kejaksaan. Tugas kami adalah memastikan tahanan tetap sehat agar bisa menjalani proses peradilan dengan baik. Semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai aturan, tidak ada fasilitas khusus, tegasnya. Bukan hanya Mira Hayati, muncul pula isu terkait perlakuan istimewa terhadap dua tahanan lainnya, Mustadir DG, Sila dan Agus Salim. Namun, Andi Erdi kembali membantah tuduhan tersebut dan memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada tahanan yang diperlakukan secara khusus. Faktanya, Rutan Kelas 1 Makassar saat ini mengalami kelebihan kapasitas hingga 100%, tukasnya. Dengan kapasitas maksimal 1.000 orang, saat ini kami menampung 2.225 warga binaan. Sehingga semua warga binaan mengalami kondisi yang sama, tambahnya. Kata Andi Erdi, setiap warga binaan yang baru masuk harus menjalani masa pengenalan lingkungan, Mapenaling, selama 14 hari di blok Lama Dukeleng. Di Mapenaling itu kamar yang seharusnya dihuni oleh 3 orang kini diisi oleh 15 orang. Tidak ada yang diistimewakan, tandasnya. Sementara itu, Dokter Klinik Dr. Saharjo Rutan Kelas 1 Makassar, Dr. St. Wahida Jalil, membenarkan bahwa kondisi kesehatan Mira Hayati memang membutuhkan perhatian medis. Melalui sambungan telepon, St. Wahida menuturkan bahwa Mira Hayati memiliki riwayat hipertensi, preeklamsia, dan gawat janin. Setelah observasi selama 24 jam, kami menyimpulkan bahwa ia membutuhkan perawatan di rumah sakit karena tensinya tidak stabil, mengalami diare, sesak, dan pembengkakan pada kaki, ucapnya. Terpisah, Kepala Rutan Kelas 1 Makassar, Jayadi Kusumah, memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun, apalagi bagi tahanan kasus yang viral. Rutan hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, kuncinya. Seperti diketahui, 3 tersangka kasus kinker bermerkuri hanya bisa meratapi nasib gelapnya setelah dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Makassar pada Senin, 3 Februari 2025. Masing-masing ketiga tersangka bernama Agus Salim, 40, Mustadir Daeng Sila, 42, dan Mira Hayati, 29. Kasipenkum Kejati Sulsel, Sutarmi, mengatakan bahwa tersangka Agus Salim merupakan pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow. Ini yang memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim yang telah diuji di BPOM Makassar dan tidak memenuhi syarat edar, ujar Sutarmi kepada awak media. Dikatakan Sutarmi, perbuatan Agus Salim yang telah memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar melanggar pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Mustadir ini Direktur CV Fanny France yang memproduksi kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing, lanjutnya. Dijelaskan Sutarmi, produk Mustadir juga telah diuji di BPOM Makassar dan positif mengandung merkuri.
Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, tukasnya. Selain itu, kata Sutarmi, perbuatan Mustadir yang telah memproduksi barang tidak memenuhi standar melanggar pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tambahnya, tersangka Mira Hayati merupakan Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik lightening skin Mira Hayati Kosmetik dan MH Kosmetik Night Cream Glowing. Produk Mira Hayati melanggar pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, tandasnya. Sebelumnya, Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim nampak berseri-seri meskipun mengenakan rompi tahanan. Bahkan, suami dari Feni Fran sempat mengangkat jari jempol kepada awak media. Sementara itu, Mira Hayati terlihat sangat lesu menggambarkan penyesalan pada dirinya. Ia tak melirik kamera sedikit pun. Hanya tertunduk menuju mobil tahanan. Masing-masing tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung mulai 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Selanjutnya, JPU akan segera melimpahkan perkara 3 tersangka skincare tersebut yang dijadwalkan pada minggu ini ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disidangkan, kuncinya.